Bendungan Pamarayan meniupkan kabar mistis tentang sosok penunggu berwujud buaya. Konon ini bukan buaya pada umumnya, melainkan buaya siluman. Kisah tentang buaya siluman di Bendungan Pamarayan tak juga surut, apalagi menghilang. Sebaliknya, deru kabar makin santer terdengar dan dipercaya masyarakat sekitar. Bendungan Pamarayan terletak di Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Bendungan ini memiliki dua pintu, namun salah satunya kini menjadi cagar budaya. Dibangun tahun 1901, bendungan ini merupakan bendungan terbesar pertama yang dibangun oleh pemerintah Hindia Belanda. Warga sekitar menyebut bendungan ini sebagai Bendungan Pamarayan Lama. Adanya pendangkalan sungai dan turunnya debit air, maka Bendungan Pamarayan Lama dijadikan situs bangunan bersejarah. Meski begitu, Bendungan Pamarayan tak hilang kesan magisnya. Begitu banyak hal di luar nalar terjadi di sini. Sesuatu yang sulit dinalar akal, namun diyakini ada. Salah satunya tentang buaya siluman yang menjaga bendungan ini. Sekilas getaran-getaran energi yang berada di lokasi tersebut benar bahwa di Bendungan Pamarayan, Banten itu terdapat energi dari jin yang bermanifestasi sebagai siluman buaya. Good people, kabar keberadaan siluman buaya di Bendungan Pamarayan tak bisa dilepaskan dari cerita tentang Nyai Mujibah. Dahulu dia bertempat tinggal di titik tersebut, di mana masa-masa itu Belanda belum membangun. Iya, ada obi ya. Jadi pada masa itu masih hutan belantara dan datanglah seorang nenek-nenek yang melakukan tirakat di situ. Dia melakukan banyak sekali puasa-puasa, dia melakukan banyak sekali ritual-ritual tersebut, dia melakukan meditasi. Itu siapa? Sampai akhirnya Iya. beliau itu wafat, meninggal di lokasi tersebut. Menurut cerita, Nyai Mujibah Obi ya? adalah sosok yang merajai jin dan siluman di sana. Nyai Mujibah disebut memiliki dua anak berupa siluman buaya yang diberi nama Si Buntung dan Si Koneng. Nyai Mujibah memiliki banyak sekali pasukan gaib atau yang kita bisa katakan sebagai jin yang menjaga atau meruang lingkupi dirinya. Jadi roh leluhur tersebut dijaga oleh banyak sekali pasukan jin. Salah satu panglimanya itu yang sangat terkenal itu adalah Buntung dan Koneng. Dan Nyai Mujibah kerap meminta tumbal ya? dari manusia. Tapi bukan asal tumbal saja. Tetapi manusia yang diminta sebagai tumbal adalah manusia yang merusak atau orang-orang jahat, baik dalam perilaku ataupun jahat dalam pikiran. Khususnya orang-orang yang membuat kerusakan di Bendungan Pamarayan atau yang merusak kelestarian Sungai Ciujung. Sebab itulah, jika ada orang yang merusak Sungai Ciujung atau coba-coba mengotori bendungan, maka Nyai Mujibah akan menyuruh kedua anaknya untuk memangsa korban sebagai tumbal. Jika ada oknum atau manusia-manusia yang hendak membuat kerusakan di Bendungan Pamarayan, Banten, biasanya Nyai akan memerintah para pasukannya termasuk Buntung dan Koneng untuk mengguna-guna orang-orang tersebut atau mencelakakan dengan cara menarik ke sungai atau menenggelamkan mereka. Sosok Nyai Mujibah digambarkan sebagai wanita tua yang menyeramkan dengan sorot mata tajam penuh dendam. Masyarakat Pamarayan juga mempercayai jika Nyai Mujibah sering meminta wadal atau tumbal manusia di setiap tahunnya. Karena itulah, warga khususnya orang tua terus mewanti-wanti agar anak-anaknya berhati-hati jika tengah berada di areal sekitar bendungan. Di lokasi tersebut itu memiliki penunggu yang menjaga titik tersebut dari sifat-sifat kejahatan manusia. Hargailah lingkungan ini, sayangilah lingkungan kita. Jangan kita rusakin dan jangan kita cemarin oleh perbuatan-perbuatan durjana yang ada di muka bumi. Jadi sama-sama kita lindungi bahwa
Jin pun sangat mencintai kebersihan, memelihara lingkungannya. Begitupun juga dengan kita sebagai manusia harus bisa lebih dari itu, menghargai dan melindungi lingkungan kita. Good people, selain di Serang, siluman buaya juga konon ada di Batang, Jawa Tengah, yakni di Jembatan Merah Kalikuto. Warga desa Gringsing yang lokasinya dekat dengan Jembatan Merah Kalikuto sangat percaya dengan keberadaan siluman buaya yang berwarna putih itu. Bahkan hingga saat ini, kabar siluman buaya putih tersebut tetap terpatri meski jembatannya sudah berubah modern dan dilewati banyak kendaraan yang menghubungkan jalan tol Batang-Semarang. Jembatan Merah Kalikuto dengan segala polesan modernnya sekarang ini tetap menebarkan kabar mistis tentang buaya putih yang melegenda. Dari aku aja sih. Jika secara kasat mata Jembatan Merah Kalikuto tampak biasa saja, tetapi bagaimana jika dipandang secara metafisika? Jika saya meneropong dengan peneropongan metafisika, maka betul di Jembatan Merah Kalikuto itu terdapat jin yang bermanifestasi sebagai bentuk buaya putih yang wujudnya memang sangat besar. People, buaya putih di Jembatan Merah Kalikuto konon ukurannya sangat besar. Kira-kira 2 kali ukuran buaya jumbo dengan panjang 3 meter. Beredar kabar, dahulu siluman buaya putih tak akan mengambil nyawa orang-orang dari daerah sekitar. Namun sekarang tak lagi pandang bulu. Buaya putih langsung merangsek menarik korbannya dengan cepat tanpa melihat asal-usulnya. Tumbal nyawa itu betul sekali. Seperti yang kita ketahui bahwa manusia itu hartanya adalah uang. Namun bangsa jin itu hartanya adalah dosa. Dari mana dosa tersebut dia dapatkan? Dari manusia-manusia yang mempersembahkan mereka sebagai persembahan. Kabarnya lagi, paling bagus itu buaya putih marah karena sebuah tempat bernama Kedung Duladi dijadikan pondasi jembatan. Konon, Kedung Duladi dipercaya sebagai tempat bermukimnya buaya putih. Karena tempat tinggalnya diusik manusia, maka buaya putih pun jadi bertambah ganas. Jadi mereka akan murka ketika tempat atau lokasi tempat mereka bersemayam itu dilakukan perubahan atau suatu pondasi. Seperti yang terjadi di Kedung Duladi, di mana warga desa itu membangun sebuah jembatan. Jadi memang menurut peneropongan saya, makhluk yang ada di situ atau jin-jin yang bersemayam di situ, mereka sangat amat marah. Terutama apabila mereka tidak dilakukan ritual atau persembahan terhadap mereka, ya. Mereka akan murka, lalu mengambil tumbal. Ditambah lagi mereka melakukan perubahan pondasi pada lokasi tersebut. Jadi ya memang terkenal sangat ganas sekali ya teman-teman. Apa yang terjadi di Jembatan Merah Kalikuto memang sulit dinalar. Namun kenyataannya tersaji di depan mata, di mana rata-rata di setiap tahunnya selalu ada korban di sekitar lokasi jembatan ini. Apa yang sebenarnya terjadi di jembatan ini? Benarkah ada siluman buaya putih di sana? Ketika manusia ini sudah tidak melakukan persembahan terhadap mereka, terhadap bangsa jin, maka bangsa jin itu akan murka. Mereka akan mengambil nyawa dari manusia. Mereka akan mengambil tumbal, mereka akan meminta tumbal. Karena apa? Karena mereka sudah tidak dihargai, mereka sudah tidak disembah lagi, maka dia akan mengambil tumbal. Itulah tadi kisah siluman buaya di Jembatan Merah Kalikuto, Jawa Tengah dan Bendungan Pamarayan di Serang, Banten. Setelah yang satu ini, kami akan sajikan kisah sumber mata air yang konon bisa mempercantik paras wanita. Seperti apa kisahnya? Jangan kemana-mana, tetap saksikan. Inilah kisahnya.